Amin ya Allah. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذي جعلهم Amin ya Allah. Amin ya Allah, sajib lana amin. Amin ya Allah, sajib lana amin. Amin ya Allah. Sallim ala sayyidina wa sallim ajma'in. Ya Rabbi ya dal judi ya baril wara ya dal ula ya ghawthana min kulli dar أضعج بالهدي بكل الأنبياء بالأسفياء وبالملائكة البر وبأهل كل سيما أهل العنبا وبصحبهم والتابعين على الأثر وبأهل بدر ثم بالشهداء في أحد كذا بعارفين وكل بر بالشافعي وأحمد وبمالك بأبي حنيفة ذي المعالي من بهر يا رب بالنقباء والنجباء والأمداد والأخيار أرباب الخيار يا رب بالموت العلا فله المنى بالفوز والأقطار بالغوث الأمر كل بما نرجو من نيل المنى واخفض واسمع وعجل بالدفر يا رب يا قهار أهلك ضدنا واخرم ديار الخائنين ومن غدر يا رب أيد حزبنا يا ذا العلا وانصره يا رحمن في بحر النور وبأهل بدر يا إلهي جد لنا بالعافية في دار الممر وفي المقر. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Langsung baca kita. Langsung. Bismillah. Ini masih. Ayo Bang. Danger. Masuk, masuk, masuk. Jangan di luar. Masuk yuk, masuk. Masuk semua, jangan di luar. Senang YouTube video tah kayak viral. Ayo masuk semua yuk, masuk, masuk. Boleh ngiring anon itu ke panjenengan. Anon apa? Kaligrafin kula cek ngapa. Mungkin.
Sini dengan seluruh alumni bersimpatisan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya memang orang apalagi orang pernah bersama-sama pasti banyak kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, maka kami mohon maaf dalam suasana Idul Fitri ini. Ini seperti sejarahnya halal bihalal ini. Seagamai acara ini memang karena dulu di awal kemerdekaan banyak faksi-faksi yang ingin ataukah harbu kekuasaan. Itulah negara kalau baru merdeka mesti rebutan berkuasa. Sampai Presiden Soekarno itu susah medali banyak satu rebutan kekuasaan sampai motor dagang di Abdul Wahab ya gampang, semuanya dikumpulkan saja di bulan Syawal dalam rangka apa? Halal bin halal. Mereka istilah yang dibikin oleh Hadratus Syekh Mbah Wahab Hasbullah, Yai Abdul Wahab Hasbullah, Jombang tanpa beras. Dengan ya tak berat kalau banyak. Ini Masya Allah memang tidak ada orang Arab itu yang halal bihalal seperti itu, ini tidak ada. Cuma memang ada kebiasaan silaturahim di hari raya memang ada di orang Arab, tapi berkumpul keluarga besar seperti ini dengan dibuatkan acara itu tidak ada. Yang ada itu yang muda-muda mendatangi yang tua. Kemarin saya sempat hari raya di Arab Saudi dan saya sempat ke ziarah ke sepupunya Ki Abbas, sepupunya Ki Abbas di Jeddah, Syekh Abdul Muttaqin bin Abdul Muhid bin Yaqub Panji. Jadi Syekh Abdul Muttaqin ini juga cucunya Mbah Kiai Nawawi Banten. Karena Syekh Abdul Muhid bin Yaqub ini menantu dari Mbah Kiai Nawawi Banten. Jadi cucunya Mbah Nawawi Banten itu juga Mbah saya, Mbah Ereng, ya, sepupunya Kiai Abbas. Dan tinggal di Jeddah. Ketika saya di sana, banyak sekali keluarganya dari Mekah dan ada yang dari jauh, dari Robi, kalau nggak salah itu, dari Robi itu juga datang, orang-orang Arab itu datang ke Syekh Abdul Muttaqin ini, ya dalam rangka silaturahim hari raya Idul Fitri. Itu saya hari raya ke-3 karena besoknya sudah saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, jadi saya bisa ketemu dengan sepupunya Ki Abbas, sepupunya Mbah di sana. Tapi memang tujuannya untuk umroh Ramadan, tidak untuk ziarah, jadi enggak disempat-sempatkan. Banyak keluarga di sana, ada di Mekah juga ada, di Jeddah juga ada. Kemudian yang lain saya tidak tahu karena anak cucunya Mbah Syekh Abdul Muhid ini banyak sekali. Ada yang yaitu yang keturunan dari Kiai Nawawi Banten, kemudian ada yang keturunan yang lain. Tidak tahu keturunan, tidak tahu orang Arab atau bagaimana. Jadi saya tidak tahu. Ada
Syekh Maktum itu juga mungkin dari ibu lain, bukan dari ibu putrinya Mbah Kiai Nawawi Banten. Jadi filosofinya halal bihalal ini, kalau kemarin kita disuguhi bulan Ramadan, manakala semua amal ibadah yang kita lakukan di sana kita adalah memang iman dan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa kalau kita lakukan iman dan wahtisaban, kita percaya ini diwajibkan oleh Allah dan kita melakukannya semata karena Allah, berharap itu Allah, maka diampunilah dosa kita. Amin ya Allah. Begitu juga mengqama Ramadan iman dan wahtisaban, melaksanakan tarawih ya karena percaya iman bahwa ini juga dianjurkan, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, dan mencari ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadits yang lain, mengqama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ini semuanya adalah dalam rangka dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah. Dan ada hukukillah, berkaitan dengan hukukullah. Hukukullah itu sangat mudah untuk diampuni, karena dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, ampunan Allah jauh lebih besar dan lebih luas dari apapun. Itu makanya Allah mudah sekali untuk mengampuni. Kita puasa saja iman dan wahtisaban sudah berlalu, maka taqaddama min dhanbi. Tarawih saja sekalipun cepet-cepetan, tapi yang penting tumanina. Ada yang berapa menit itu selesai. Ini tumaninanya di mana lah ini? Ini yang menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat. Viral bukan karena membenarkan, viralnya bukan karena membenarkan, mempertanyakan kok bisa terawih itu secepat itu. Padahal di Masjidil Haram itu satu Ramadan baru khatam satu Quran. Jadi tiap malam itu satu juz, akhirnya 29 itu dihatamkan. Seperti itu. Kalau di Temboro ini pesantrennya Gus Tuai, ini kakaknya sama Gus Musi. Ini ada yang khatam Quran, terawih saja khatam Quran. Kata Gus Musi tadi, di sana juga di pesantren itu ada juga yang terawihnya juga setengah jam juga ada. Jadi alhamdulillah, jadi banyak tempat tarawih di Temboro, karena santrinya juga memang banyak, puluhan ribu. Makanya kemudian oleh para ulama Jawa, khususnya Mbah Abdul Wahab ini, diadakan halal bihalal dalam rangka kalau memang hakullah saja sudah diampuni, yang paling sulit kan teman kita ini yang pernah kita sakiti. Riwayat Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana indahu madhlimatun li akhihi min irdihi aw shay'in minhu falyatahallal al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham. Barang siapa yang mempunyai penganiayaan ataupun pernah melakukan aniaya kepada saudaranya, baik itu yang berkenaan dengan kemaluan ataupun harga diri, bukan kemaluannya, bukannya. Kalau kemaluan itu kan ditutupi ya, harga dirinya atau sesuatu yang berkaitan dengan harga dirinya, membuli atau apapun, maka minta halal sekali.
sebelum uang tidak berlaku, uang dinar dan uang dirham tidak berlaku. Barangkali ya tak apa-apa sampai tak 10 dosanya, tapi aku kalau duit lain banget masih berlaku sekarang. Nanti sudah berlaku. Gak bisa sampai kasih uang pun gak bisa mengampuni dosa sampean karena uangnya sudah gak berlaku. Kau tak layak pun dinar. Nah kalau sudah gak berlaku bagaimana? Inkana wa illam yakun lahu hasanah. Kalau sudah tidak punya kebaikan, kalau punya kebaikan diambil untuk diberikan kepada saudaranya. Kalau illam yakun lahu hasanah, bagaimana? Ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaih. Nah kalau sudah tidak punya kebaikan, tidak punya pahala. Kalau punya pahala, kita bisa sampai bangkrut ya. Bisa sampai bangkrut. Karena pahala kita kasihkan kepada orang yang pernah kita sakiti, kita rasani, kita bully, ataupun kita pernah memukul dan lain sebagainya, pernah menzaliminya. Kebaikan kita diambil untuk diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Tapi kalau nggak ada, dosa orang yang kita sakiti ini dipukulkan kepada kita. Nah ini sehingga kita menjadi muflis. Kata Nabi, mal muflis indakum, siapa yang orang yang bangkrut menurut kalian? Wala indana man al muflis indana man la mana lahu. Orang yang tidak punya harta, punya muflis. Tapi karena dilakukan itu al-muflisu man ja'a bi sholatihi wa siyamihi. Orang muflis adalah orang yang datang dengan pahala puasanya, pahala sholatnya. Walakin do'obahada wa akhoda malahada fa'qiyahada min ajlihi. Terus pahalanya dikasih orang yang pernah dizalimi. Kayak inilah adanya halal bin halal, yaitu mohon halalnya ridhonya orang-orang yang pernah kita zalimi dulu, yang dulu pernah kita zalimi. Dalam rangka memang kita harus, walaupun kita sudah puasanya full, tarawihnya full, kalau ini belum minta ampun kita, yang belum diampuni dosa kita secara keseluruhan, yaitu yang berkaitan dengan hukukil adami. Ya. Kalau hak Allah paling mudah Allah. Kalaupun dosa-dosa kecil itu dengan ibadah yang ringan saja sudah diampuni. Kalau dosa yang besar maka harus bertobat. Kalau dosa yang kecil ya cukup dengan ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at wa atbi'il hasaniyat al-hasanat tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kecil itu. Kalau dosa besar ya harus dengan secara tobat, secara khusus, dengan melakukan sholat taubat, dengan memperbanyak istighfar dari dosa tersebut, baru diampuni oleh Allah. Maka atas nama keluarga besar Pesantren Al-Khuzaini, kami sekali lagi kepada seluruh alumni ataupun muhibbin yang pernah datang ke Al-Khuzaini juga, ataupun yang pernah mendengar perkataan-perkataan kami yang tidak baik kepada kami, sekalian mohon maaf kepada antum-antum sekalian. Begitu juga kesalahan kalian mungkin ada, maka kami juga mengampuni dan memaafkannya. Mari kita mulai pembacaan kitab Minhajul Abidin.